Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. NIM saya 2892150 198. Sebagai persyaratan ujian akhir semester, presentasi saya kali ini adalah presentasi dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah dengan tema konflik dan stres kerja. Konflik. Apa sih yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik ini berasal dari kata Latin configere yang artinya memukul. Pandang terbagi menjadi 3, yaitu pandangan tradisional, pandangan perilaku, kemudian pandangan interaksi. Robbins dan Judge juga berpendapat, yaitu konflik sebagai suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain akan atau telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Akibat positif dari konflik yaitu yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Dan yang kelima, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Kemudian akibat-akibat dari konflik. Akibat negatifnya yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi dalam kurung keeratan hubungan, kemudian mengganggu kerjasama atau teamwork, kemudian mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Kemudian menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, dan yang terakhir individu atau personil mengalami tekanan atau stres. Bentuk konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Kemudian konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari macam-macam fungsi dalam organisasi. Kemudian konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Kemudian yang keempat yaitu konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Penyebab terjadinya konflik kerja. Yang pertama, koordinasi kerja yang tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu tugas yang tidak jelas atau tidak adanya deskripsi jabatan. Kemudian perbedaan dalam orientasi kerja. Yang kelima, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi. Yang keenam, perbedaan persepsi. Dan yang ketujuh, sistem kompetensi, insentif atau reward. Yang kedelapan, strategi permotivasian yang tepat. Cara mengatasi konflik kerja. Manajemen konflik dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, tujuan tingkat tinggi atau leapfrog di net. Yang ketiga, perluasan sumber atau expansion atau resources. Yang keempat, menghindari konflik atau avoidance. Yang kelima, melicinkan konflik atau smoothing. Yang keenam, kompromi atau compromise. Yang ketujuh, pemerintah dari wewenang atau authoritative commands. Yang kedelapan, mengubah variabel manusia atau altering the human variables. Yang kesembilan, mengubah variabel struktural atau altering the structural variable. Dan yang kesepuluh, mengidentifikasi musuh bersama atau identifying a common enemy. Stres kerja.
Stres kerja yaitu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom. Alhasil emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja yang dirasakan terlalu berat. Yang kedua, waktu kerja yang mendesak. Yang ketiga, kualitas pengawasan kerja yang rendah. Yang keempat, iklim kerja yang tidak sehat. Yang kelima, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab. Yang keenam, konflik kerja. Yang ketujuh, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Stres kerja. Stres kerja merupakan stres yang bersumber dari lingkungan kerja. Stresor kerja sering dikaitkan dengan tuntutan dan sumber daya. Tuntutan merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan ketidakpastian yang dihadapi individu di tempat kerja. Sumber daya adalah hal-hal yang ada dalam kontrol individu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan. Respon terhadap stres kerja dapat berupa stres positif maupun stres negatif. Stres positif atau eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Dalam kurung bersifat membangun. Kemudian yang kedua ada distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, dalam kurung bersifat merusak. Sumber stres kerja. Faktor eksternalnya yaitu working condition. Ada lingkungan kerja yang buruk, overload, dalam kurung secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada deprivational stress, yaitu kondisi kerja yang tidak lagi menantang dan menarik bagi karyawan. Kurang komunikasi sosial, muncul keluhan kebosanan, dan tidak puas. Kemudian pekerjaan berisiko tinggi, lalu ada konflik peran dalam kurung misalnya pada pekerja wanita, kemudian pengembangan karir, struktur organisasi. Faktor internal karakteristik, persepsi. Sumber mengatasi stres. Faktor internalnya yaitu pertahankan kesehatan tubuh, terima diri apa adanya, memelihara persahabatan, lakukan tindakan konstruktif, pelihara hubungan sosial, aktivitas kreatif di luar pekerjaan, kegiatan sosial, dan keagamaan. Faktor eksternalnya yaitu memperbaiki kondisi kerja atau lingkungan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan penghargaan. Pendekatan stres kerja. Ada 4 pendekatan stres kerja. Yang pertama, dukungan sosial. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, biofeedback. Yang keempat, program kesehatan pribadi. Cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, pola sehat. Yang kedua, pola harmonis. Dan yang ketiga, pola patologis. Untuk menghadapi stres dengan cara sehat atau harmonis dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, kemudian menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres dan meningkatkan daya tahan pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.